Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih meneruskan menapak tilas jejak perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang dengan sebab dia Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, ya, dari neraka menuju kenikmatan surga yang abadi. Sosok yang harus kita cintai lebih daripada kedua orang tua kita, daripada anak-anak kita, bahkan daripada diri kita sendiri. Tentunya kalau kita mencintai Nabi SAW, kita ingin tahu tentang kabar-kabarnya, tentang bagaimana kisahnya, tentang perjalanannya, ya. Ingin tahu tentang perkataannya, wasiat-wasiatnya. Selalu hati rindu tertarik untuk mengetahui hal itu semua. Ya, itulah bukti cinta kepada Nabi SAW. Ingin mengetahui, ya, teladan yang dicontohkan olehnya dan berusaha untuk mengikutinya. Pada kesempatan lalu kita sudah membahas tentang perang Hunain dan juga perang Taif, ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW juga umrah, ya, dari Ju'ranah, ya, menuju kembali lagi ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Makanya di antara daerah halal yang bisa untuk seorang umrah adalah dari Ju'ranah, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu. Selanjutnya Rasulullah SAW kemudian kembali ke Madinah. Sebelum kembali ke Madinah, Rasulullah SAW menugaskan Attab bin Asid sebagai Amir Mekah, ya. Ketika itu Attab bin Asid radhiyallahu anhu umurnya 21 tahun. Dan dialah awwalu amir pertama dalam Islam untuk kota Mekah. Amir pertama. Kemudian Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Attab beberapa wasiat, ya, agar dijalankan oleh Attab. Baik, di tengah perjalanan Rasulullah SAW pulang kota Madinah, Rasulullah SAW bertemu dengan seorang sahabat bernama Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu. Yang ketika itu dia masih musyrik, kemudian dia masuk Islam. Dan ada kisah menarik bagaimana kisah Islamnya Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah ini muadzinnya Rasulullah SAW di kota Mekah. Kalau di Madinah ada Bilal, kemudian ada Ibnu Ummi Maktum. Kalau di Mekah tukang adzannya Nabi yang disuruh oleh Nabi adalah Abu Mahdzurah, ya. Abu Mahdzurah. Ini jarang dikenal. Yang sering dikenal adalah Bilal dan Ibnu Ummi Maktum, karena mereka adalah tukang adzan, muadzinnya Nabi SAW di kota Madinah, dan hadis-hadis biasanya berputar tentang kisah Nabi di Madinah. Tapi ternyata Nabi punya muadzin di Mekah namanya Abu Mahdzurah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Mahdzurah dengan sanad yang hasan. Beliau berkata, kharajtu fi nafarin. Suatu hari aku keluar bersama sekelompok orang. Fakunna bi ba'dhi tariqi Hunain. Kami berada di sebagian jalan dekat Hunain. Faqafala Rasulullah SAW min Hunain. Ternyata Rasulullah SAW baru balik dari Hunain, yaitu menuju kota Madinah. Rasulullah SAW pulang dari Hunain menuju kota Madinah. Falaqina Rasulullah SAW fi ba'dhi tariq. Akhirnya kami ketemu dengan Nabi di sebagian jalan, ya, di persimpangan jalan atau di saling lewat gitu. Kami bertemu dengan Nabi SAW. Tiba-tiba kami bertemu di waktu solat. Fa'adzana muadzinu Rasulillah SAW bis solat inda Rasulillah. Maka ada muadzinnya Rasulullah SAW mengumandangkan azan di sisi Rasulullah SAW. Fasami'na as-saut wa nahnu mutanakibuna 'anit tariq. Dan kami mendengar suara tersebut dan kami lewat jalan lain dari jalan yang dilewati oleh Nabi SAW. Fasarakhna nahkihi. Kami pun ngikut-ngikut niru-niru tukang adzan tersebut.
nastahzi'u bi, kami ngejek. Jadi dia bilang Allahu Akbar, kami ikut. Allahu Akbar, tapi ngejek, suara besar. Suara yang tinggi, melengking. Jadi mereka ngejek tukang adzannya Nabi. Fasami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW mendengar ejekan kami karena niru-niru azannya muadzinnya Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW mengutus orang untuk membawa kami. Akhirnya kami ketangkap dan kami dibawa di hadapan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, Ayyukum alladhi sami'tu sautahu qad irtafa. Siapa sih di antara kalian yang saya dengar suaranya tinggi? Fa asyaral qaum kulluhum ilayya. Semua teman-temanku bilang ini Abu Mahdhur ini yang suaranya tadi ngejek, suaranya paling tinggi, paling besar dia. Ya. Wa sadaqu, dan mereka telah benar. Mereka menunjuk aku dan memang benar suaraku yang paling tinggi ketika ngejek muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arsalahum Rasulullah sallallahu. Maka teman-temannya Abu Mahdhur semua dilepas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa habasani indahu, sementara aku ditahan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala syai'a akrahu ilayya mimma ta'muruni bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amara bil adzan. Dan tidak ada suatu perkara yang paling aku benci ketika itu seperti kebencianku atas apa yang Rasulullah perintahkan kepadaku. Ya, dia belum Islam. Dia masih musyrik. Ternyata Rasulullah SAW menyuruhku untuk azan. Dan ini perkara yang paling aku benci. Rasulullah SAW menyuruhku untuk azan. Ya. Maka wa alqa Rasulullah SAW alayya nafsuhu al-adhan. Maka Rasulullah SAW mengajarin aku langsung cara azan. Faqala qul. Rasulullah berkata kepada Abu Mahdhur, katakanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, 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 asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disuruh azan yang keras. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua, tsumma qala li, Rasulullah berkata kepadaku, irji' wamdud sautak. Ulangi lagi azanmu dengan suara yang lebih kuat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini disebut dengan adzan bitarji'. Inilah adzan model kedua yang jarang dipraktikkan di zaman sekarang, ya. Dahulu dipraktikkan di kota Mekah, ya. Yang kita tahu azan sekarang ya biasa azan yang sering kita dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu azannya Bilal, azannya Ibnu Ummi Maktum di kota Madinah. Azannya Abu Mahdhurah bitarji'. Tarji' itu pengulangan, artinya pengulangan. Bagaimana cara azannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sampai di sini ulangi lagi. Tapi dengan suara yang lebih tinggi, lebih panjang. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadatain diulang, tapi dengan suara yang lebih besar. Baru hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Saya rasa tidak pernah kita dengar azan seperti ini dan yang diamalkan oleh kaum muslimin sekarang tanpa tarji', tanpa pengulangan. Namun ini salah satu model azan yang diperbolehkan dan pernah Rasulullah SAW ajarkan kepada Abu Mahdhurah. Dan dia ketika diajarkan dia masih belum Islam. Falamma faraqtu min at-ta'dzin, ketika aku sudah selesai dari azan, da'ani Rasulullah SAW fa'atani surratan fiha syai'un min fiddah. Maka Rasulullah SAW manggilku, Rasulullah SAW kasih kepadaku sekantong isinya perak. Tsumma wada'a yadahu 'ala nasiyati, kemudian Rasulullah meletakkan tangannya di ubun-ubunku. Tsumma amaraha 'ala wajhihi marratain. Kemudian diarahkan ke wajahnya 2 kali. Ya. Tsumma marra baina yadayya tsumma ala kabidi, kemudian terus Rasulullah turunkan tangannya sampai ke jarak hatiku. Tsumma balagat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di pusarku. Jadi dari 2 kali dari wajah, kemudian turunkan ke badannya, ke hatinya, terus sampai ke pusarku. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Ya. Maka aku berkata, ya.
Ya Rasulullah, murni bita'dzin bi Makkah. Ya Rasulullah, perintahkan aku untuk adzan di kota Makkah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad amartuka bihi. Aku telah perintahkan engkau untuk adzan di kota Makkah. Wa dhahaba kullu syai'in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min karahiyatin. Maka semua kebencian kepada Rasulullah sallallahu hilang semuanya. Wa ada dzalika mahabbat Rasulullah sallallahu. Jadilah aku sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun datang kepada Attab bin Asi tadi, amir pertama kota Mekah, ya. Fakuntu u'adzinu bi Makkah an amri Rasulullah. Maka aku jadi tukang azan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Ya. Inilah azannya Abu Mahdhurah yang disebut azan bitarji'. Ya, ketika itu usia beliau masih 16 tahun dan dia tukang azan di kota Mekah sampai meninggal dunia pada tahun 59 Hijriah. 59 Hijriah. Jadi beliau ini masuk Islam tahun 8 Hijriah, kemudian wafat pada tahun 59 Hijriah. Berumur panjang ya. Berarti tambah 51 tambah umur beliau 51 tambah 16, sudah sekitar 67 tahun meninggal ya. Dan beliau jadi tukang adzan di kota Mekah ya. Dan kemudian setelah itu anak-anaknya ya, cucu-cucunya yang memegang adzan di kota Mekah di Masjidil Haram. Inilah Abu Mahdhurah radhiyallahu taala anhu yang kisahnya menarik. Dia masuk Islam gara-gara ngejek ya. Gara-gara ngejek tukang adzannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia yang jadi tukang adzan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manggil dia, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya akhirnya dia masuk Islam. Lihatlah Rasulullah SAW kemudian balik ke kota Madinah. Ya. Lihat bagaimana kisah Nabi SAW. 8 tahun lalu diusir dari kota Mekah, meninggalkan seluruh hartanya, rumahnya, kekayaannya. Pergi dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy, diberikan sayembara. Siapa yang bisa membunuh Muhammad atau menangkapnya dapat 100 ekor onta. Ya. Dia harus terusir dari negerinya. Ya. Akhirnya harus pergi sampai di kota Madinah. Kemudian beberapa kali diserang, ingin dibunuh, mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Quraisy datang bertubi-tubi ingin membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diejek dengan ejekan-ejekan, dihina dengan hinaan-hinaan. Terluka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbunuh pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud, kemudian juga tewas atau gugur sahabat-sahabatnya banyak ya. Kemudian dan seterusnya sampai akhirnya tahun 8 Hijriah Rasulullah SAW bisa membawa 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Akhirnya tunduklah kota Mekah. Saatnya Nabi SAW untuk balas dendam sebenarnya, untuk menghabisi orang-orang yang telah menyakitinya. Namun ternyata tidak. Nabi SAW memilih untuk memaafkan mereka, melepaskan mereka. Dan akhirnya mereka pun masuk Islam dengan kesadaran sendiri. Itulah Rasulullah SAW, sang pemaaf, dzu khuluq, orang yang sangat agung akhlaknya, yang akhirnya Allah memberikan kemenangan baginya. Dan sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhir ajral muhsinin. Sebagai perkataan Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia diuji dan akhirnya menjadi seorang pembesar ya. Dia mengatakan ketika dia berhasil, innahu may yattaqi, sungguhnya bangsa yang bertakwa, wa yasbir, dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang berbuat ihsan. Oleh karenanya betapa banyak keberhasilan berhasil setelah melewati berbagai ujian. Sebenarnya dikatakan bahwasanya awalut tamkin al-ibtila. Awal dari kejayaan adalah ujian. Awal dari kejayaan adalah ujian. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan ujian-ujian, akhirnya menjadi seorang pembesar. Demikian juga Nabi Muhammad SAW diuji dengan ujian-ujian yang berat sampai akhirnya menaklukkan kembali kota Mekah. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembalilah Nabi SAW dari kota Mekah setelah perang Fatu Makkah, kemudian perang Hunain, kemudian perang Taif, kemudian balik ke kota Madinah. Setelah Nabi SAW sampai di kota Madinah, maka datanglah banyak utusan-utusan yang menemui Nabi SAW. Selain itu juga Nabi mulai mengirim surat-surat kepada para raja, pada para penguasa agar mereka beriman kepada Nabi SAW. Dan itu terjadi pada tahun 9 di penghujung tahun 8 Hijriah, dan banyak para utusan datang di awal tahun 9 Hijriah. Di awal tahun 9 Hijriah ya.
Mulai datang wafat utusan dari Sa'labah, yaitu pada tahun 8 Hijriyah mereka datang, kemudian mereka menyatakan masuk Islam. Karena setelah Nabi SAW menang dari menaklukkan kota Mekah, maka banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Karena kabilah paling top ketika itulah kabilah Quraisy. Inilah kabilah yang paling top. Dan itu yang berseteru dengan Nabi SAW. Nabi dari Quraisy. Kabilah-kabilah yang lain juga besar-besar. Mereka nonton. Nih, lihat Muhammad SAW berseteru dengan kabilahnya sendiri. Kalau dia berhasil menaklukkan kabilahnya, berarti dia memang seorang Nabi. Kita akan masuk Islam. Jadi, pertarungan atau perseteruan antara Nabi SAW dengan kaum Quraisy ini menjadi pusat perhatian kabilah-kabilah lain. Itu berlanjut panjang dari sejak Nabi meninggalkan kota Mekah sampai 8 Hijriah, 8 tahun. Jadi pusat perhatian kabilah-kabilah lain. Ketika kaum Quraisy takluk di hadapan Nabi SAW dan mereka kemudian banyak masuk Islam, maka berbondong-bondonglah yang lain masuk Islam. Itulah Allah turunkan firman-Nya, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Engkau melihat orang-orang masuk Islam dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Ya, banyak utusan datang untuk menyatakan Islam dan Nabi juga menulis surat kepada para raja agar mereka masuk Islam. Karena agama Islam bukan agama qaumi, bukan agama kabilah, bukan agama Arab, bukan. Tapi dia agama internasional. Wa marsalnaka ila kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau kecuali kepada seluruh manusia. Ya. Rasulullah SAW adalah nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia, ya. Ya. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan lil alamin nadhira, ya, Allah turunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an sebagai pemberi peringatan kepada seluruh alam. Tabarakalladzi nazzal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maksudnya Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya Muhammad buat apa? Liyakuna lil alamin nadhira, agar Muhammad menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Ya. Dan Nabi SAW juga pernah berkata, wa inna wal anbiya qabli kanu yub'atsuna ila qaumihim khassah wa bu'itsu ila nasi kafah. Nabi-nabi sebelumku diutus kepada kaumnya secara khusus, adapun aku diutus kepada seluruh manusia. Nabi SAW nabi untuk seluruh umat manusia. Dan itu adalah konsekuensi dari Nabi sebagai nabi terakhir. Dia sebagai nabi terakhir berarti harus untuk seluruhnya. Ya. Kalau dia tidak untuk seluruhnya berarti harus ada nabi yang lain, nabi yang lain lagi, nabi yang lain. Karena dia konsekuensinya adalah khataman nabiyyin wa khataman nabiyyin, penutup para nabi, berarti dia harus diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan bukan cuma manusia, tsaqalain, kepada seluruh manusia dan jin. Makanya Nabi SAW ya menulis surat kepada para raja. Di antaranya Rasulullah SAW kirim surat kepada Raja Oman. Raja Oman. Oman tahu negara Oman, kalau sekarang kita bilang negara Oman. Ya, kalau di peta itu sebelah Yaman, masih sebelah kanan lagi ke Oman, ya. Nabi kirim surat kepada raja mereka, ya. Dan Nabi mengutus Amr bin As radhiyallahu taala anhu, dan penguasa kota Oman, itu namanya adalah Jaifar dan Abad. Namanya Jaifar dan Abad, ya. Di antara isi surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad bin Abdullah ila Jaifar. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad bin Abdullah kepada Jaifar wa Abad ibnai Julandi, kedua putra Julandi. Salamun ala man taba'al huda, keselamatan bagi orang yang ikut hidayah. Amma ba'du, kemudian daripada itu, fa ini ad'ukum bidi'atil Islam, aslima taslama. Aku menyuruh kalian dengan seruan Islam. Masuk Islamlah kalian berdua, kalian akan niscaya akan selamat. Fa inni Rasulullah ila nasi kafatan. Sungguhnya aku diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Li'undhira man kana hayyan wa yahiqul qawlal kafirin. Dan aku memperingatkan kepada orang yang hidup, ya, dan azab akan diberikan kepada orang kafir, ya. Fa innakuma in aqrartuma bil Islam wallaitukuma. Kalau kalian berdua masuk Islam, aku akan menjadikan kalian berdua sebagai pemimpin di Oman. Wa in abaituma an tuqirra bil Islam fa inna mulkakuma za'ilun ankuma. Kalau kalian enggan masuk Islam, maka kerajaan kalian akan sirna dari kalian berdua, ya. Ya. Wa khayli tahullu bisahatikuma, dan kuda-kuda perangku akan datang di areal kalian. Wa tadhharu nubuwwati ala mulkikuma, dan kenabianku akan mengungguli kerajaan kalian berdua. Jadi Rasulullah SAW suruh mereka masuk Islam,
Ya, di antaranya dengan mengutus Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Dan akhirnya mereka pun masuk Islam. Mereka masuk Islam dan mereka pun membayar zakat ya, membayar zakat, dan Amr bin As diutus oleh Nabi sebagai penarik zakat dari Oman. Dari negeri Oman ya. Maka Amr bin As mengambil zakat dari orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang miskin di kalangan mereka, dan senantiasa Amr bin As menjadi penarik zakat di Oman sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Ini ahlu Oman sekarang orang Islam ya. Disebutkan keutamaan orang-orang Oman adalah orang-orang yang baik ya. Dalam Sahih Muslim dari Abu Barzah qala ba'atha Rasulullah SAW rajulan ila hayyin min ahya'il Arab. Satu hari Rasulullah SAW mengutus seorang untuk berdakwah atau ada keperluan di salah satu kampung di kampung-kampung Arab. Fasabbuhu wa darabu, ternyata mereka mencaci maki utusan Rasulullah SAW dan mereka memukuli utusan Rasulullah SAW ini. Faja'ila Rasulullah SAW fa'akhbar, maka setelah dia dipukulin, dimaki-maki, dia datang kepada Nabi SAW, dia melaporkan, Rasulullah saya dipukulin, saya dimaki-maki, maka Rasulullah SAW berkata, "Lau anna ahla Oman ataita," seandainya orang yang kau datangi bukan mereka, tapi yang kau datangi adalah penduduk negeri Oman, masabbuku wala darabuk, mereka tidak akan mencacimu dan mereka tidak akan mukulmu. Artinya orang Oman itu orang baik-baik ya, orang baik-baik. Dikirimi Nabi surat, dikirim kepada mereka, Amr bin As, mereka akhirnya masuk Islam. Seandainya yang aku utus engkau bukan kepada mereka, tapi kepada penduduk Oman, mereka tidak akan mencaci makimu dan mereka tidak akan mukulmu. Dan subhanallah, orang Oman memang orang yang ramah ya. Saya juga punya teman dulu sekelas waktu S2 ya, dia dari Oman ya. Ahlus sunnah, dan demikian akhlak orang Oman, baik ya, ramah ya. Bisa tanyakan kepada kawan-kawan yang kerja di Oman ya. Kalau saya boleh bilang ya, Jogjanya Arab ya, Jogjanya Arab orang Oman. Saya kalau pakai bahasa saya, Jogja orang Arab itu orang Oman, ramah-ramah ya, ramah-ramah. Tentu yang lain juga mungkin ramah, tapi saya tertarik dengan mereka ya. Mereka punya keramahan yang luar biasa ya. Taib. Kemudian juga Rasulullah SAW mengirim surat kepada Al-Mundhir bin Sawa, Raja Bahrain. Nama Rasulullah SAW kirim surat kepada mereka, mengajak mereka untuk masuk Islam, dan akhirnya masuk Islam. Kirim surat dengan surat yang sama, menasihatinya untuk masuk Islam, dan akhirnya dia masuk Islam. Dan Rasulullah mengirim surat melalui Al-Ala bin Al-Hadrami ya, kepada Al-Mundhir bin Sawa Al-Abdi, Raja Bahrain, dan akhirnya dia masuk Islam, dan akhirnya Al-Ala bin Al-Hadrami menjadi petugas Rasulullah SAW di Bahrain untuk mengambil zakat, dibagi-bagikan kepada yang miskin ya, atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kejadian-kejadian yang akan terjadi sebelum perang Tabuk ya, ini kita bahas antara perang Taif sampai dengan perang Tabuk. Apa yang terjadi? Di antara kejadian lagi yang ada adalah Rasulullah SAW menikah dengan seorang wanita Al-Jauniyah, dan Rasulullah SAW pun cerai darinya, ya, menceraikannya. Di bulan Dzulqa'dah tahun 8 Hijriah, ya, di bulan Dzulqa'dah pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW menikah dengan seorang wanita bernama Umaymah bintan Nu'man bin Surahil Al-Jauniyah. Seorang wanita namanya Umaymah bintu Nu'man bin Surahil Al-Jauniyah. Ya. Rasulullah SAW menikah dengan dia, ya, dan disebutkan dia dari Kindi, yaitu Al-Kindiyah, ya. Kemudian Rasulullah SAW ya, menikah dengannya, tapi akhirnya dia minta perlindungan dari Nabi, artinya dia tidak mau dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebut dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna ibnatal Jaun, tadi Umaymah, tatkala dimasukkan dipertemukan Rasulullah SAW, ya, karena sudah menikah, wadana minha, Rasulullah mendekatinya, tiba-tiba wanita ini berkata, "A'udzubillahi minka," aku berlindung kepada Allah dari engkau, dari Nabi. Dia bilang begitu, "A'udzubillahi minka." Yaitu dia tidak mau dekat dengan Nabi SAW. Faqala laha, maka Rasulullah SAW berkata, "Laqad uzti bi 'azimin ilhaqi bi ahlik." Sungguh kau telah berlindung kepada azim, yaitu kepada yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berlindung dariku, ya sudah. Ilhaqi bi ahlik, pulang ke rumah orang tuamu. Rasulullah SAW tidak memaksa. Sudah nikah, dia tidak mau, dia bahkan dia mengatakan, "A'udzubillahi minka," aku berlindung kepada Allah dari engkau. Seakan-akan Rasulullah ini pengganggu,
Ya, dia bilang auzubillahi minka. Maka Rasulullah SAW mengatakan silakan balik ke rumahmu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ada kesombongan dari wanita ini, ya, ketika dia didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, "Hibi nafsaka li," serahkanlah dirimu kepadaku. Maka wanita ini berkata, "Wa hal tahabul malikatu nafsaha lisuqah?" Apakah seorang putri menyerahkan dirinya kepada rakyat jelata, kepada orang pasaran, gampangnya demikian ya. Jadi ada keangkuhan. Dia mengatakan, apakah Rasulullah mengatakan serahkan dirimu kepadaku? Kata dia, apakah seorang putri atau permaisuri, dia merasa dirinya tinggi, menyerahkan dirinya kepada orang pasaran seperti engkau ya. Maka Rasulullah SAW ingin menurunkan tangannya ke orang wanita tersebut, istri Nabi SAW. Ingin menenangkan hatinya, tiba-tiba wanita ini berkata, "A'udzubillahi minka," aku berlindung kepada Allah dari engkau. Maka Rasulullah SAW berkata, "Qad uzti bi ma'adz," sungguh engkau telah berlindung kepada zat yang berhak untuk menjadikan tempat perlindungan. Ya, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ilhaqi bi ahlik," pulanglah ke rumah orang tuamu. Dan Nabi mengatakan, "Ya Aba Usaid, uksuha razi qiyaini wa alhiqa bi ahliha." Rasulullah menyuruh seorang sahabat, berikan dia baju yang bagus ya, dua belah pakaian yang bagus dan kembalikan ke rumah orang tuanya. Ini di antara kalau kita dengar wanita yang pernah dicerai oleh Nabi ya, dinikahi tapi belum digauli kemudian dicerai, Ibnatul Jaun ya, yaitu Umaymah Al-Kindiyah Al-Jauniyah. Tapi di antara kejadian yang terjadi antara perang Taif sampai perang Tabuk adalah lahirnya Ibrahim. Ibrahim anak Rasulullah SAW. Kita tahu Rasulullah SAW punya anak 6 orang. 2 lelaki tapi meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Rasul, yaitu Al-Qasim dan Abdullah. Makanya Rasulullah SAW kunyahnya Abul Qasim. Al-Qasim dan Abdullah. Kemudian Rasulullah SAW punya anak semuanya dari Khadijah. 6 orang dari Khadijah. Al-Qasim, Abdullah, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, 6 orang ya. Jadi Al-Qasim, Abdullah ini meninggal sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Kemudian yang tinggal 4 perempuan, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, dan 4 orang ini masuk Islam bersama Nabi SAW. Kemudian 3-nya meninggal juga di zaman kehidupan Nabi SAW. Yang meninggal belakangan setelah Nabi adalah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi SAW. Dan Rasulullah punya anak yang ke-7, namanya adalah Ibrahim. Namun Ibrahim ini dari budaknya Maria Al-Qibtiyah, adalah budak yang dihadiahkan oleh Al-Muqawqas ketika Nabi SAW mengirim surat kepada Al-Muqawqas, Raja Mesir, untuk masuk Islam, dan dia Nasrani. Dia tidak masuk Islam, tapi dia memberikan hadiah kepada Nabi. Di antaranya dia berikan wanita cantik jelita yang bernama Maria Al-Qibtiyah, dan menjadi budak Nabi SAW, digauli oleh Nabi SAW. Sampai kita tahu bahwasanya budak boleh digauli. Ya. Dan ternyata Maria Al-Qibtiyah ini kemudian mengandung dan lahir, punya anak. Ya, dan Rasulullah SAW sangat gembira karena Rasulullah SAW punya anak tinggal perempuan semua. Ya, tinggal perempuan, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, kemudian Fatimah. Ya. Apalagi sebagian sudah meninggal, seperti Ruqayyah sudah meninggal ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Wulida li al-lailata gulamun." Malam ini telah dilahirkan untukku seorang anak lelaki, fasammaituhu bismi abi. Aku namakan namanya dengan nama ayahku Ibrahim. Ini dalil bahwasanya boleh seorang berikan nama anaknya di malam kelahiran atau dia tunggu sampai hari ke-7 ketika pas akikah, boleh juga ya. Tapi dia namakan sejak awal juga boleh. Seperti Rasulullah SAW menamakan anaknya dengan Ibrahim. Sebagaimana juga dalam ayat, "Inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Ketika neneknya Nabi Isa punya putri, dia namakan langsung dengan Maryam di hari kelahirannya. Tapi boleh di hari kelahiran kita namakan anak kita, atau hari ke-7 boleh kita namakan anak kita. Terkadang nama ini menjadi bahan diskusi antara ayah dan ibu ya. Bahkan diskusi sebelum kelahiran sang anak ya. Ketika Ibrahim lahir, ternyata budak Nabi Maria Al-Qibtiyah ini susunya sedikit, tidak banyak. Maka banyak ibu-ibu yang
semangat untuk menyusui putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibrahim. Ya. Di antara kisah yang berkaitan dengan Maria Al-Qibtiyah disebut dalam Syarah Mushkil Athar karya At-Tahawi dengan sanad yang hasan dari Ali bin Abi Thalib. Ada seorang laki yang disebut adalah Ibnu Ammiha, yaitu adalah ada yang mengatakan sepupunya Maria Al-Qibtiyah. Dia sering datang ke Maria. Orang-orang bilang dia sering datang ke Maria. Seakan-akan ada hal yang meragukan yang dia lakukan sesuatu dengan Maria. Orang-orang menuduh dia melakukan sesuatu karena dia sering datang ke Maria Al-Qibtiyah. Dan dia juga di Qibti, sama-sama dari Mesir. Qibti suku Mesir, sukunya Fir'aun suku Qibti. Fir'aun itu sukunya Akbat. Maria dari sukunya Fir'aun. Makanya namanya Maria Al-Qibtiyah, Qibtiyah. Nah, ternyata di kota Madinah ada juga sepupunya Ibnu Ammiha atau kerabatnya sama-sama dari Qibti, dan dia sering ketemu dengan Maria, ya. Maka terjadi pembicaraan orang, mungkin ada yang melihat. Maka Rasulullah SAW waktu itu dengan tegas mengatakan kepada Ali, mengutus Ali, wahai Ali, kalau kau dapati dia di sisi Maria melakukan sesuatu, maka bunuhlah. Maka bunuhlah sebagai bentuk takzir, ya. Ibnu Qayyim menjelaskan Rasulullah menyuruh bunuh karena ini berkaitan dengan kesucian rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maria digauli oleh Nabi dan punya anak. Bagaimana kemudian ada laki yang kemudian berani menggauli Maria, ya. Padahal kalau terjadi hal tersebut harusnya kalau dia sudah menikah lelaki itu dirajam, atau kalau dia belum menikah dicambuk. Tapi Rasulullah SAW beri hukuman lain, disuruh bunuh, takzir. Takzir karena ada sisi dia merusak kesucian rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Intalik fa in wajadtahu indaha faqtulhu." Pergilah kau Ali, kalau kau dapati dia di sisi Maria, yaitu melakukan suatu hal yang memang harus dibunuh, maka bunuhlah orang tersebut, ya. Maka Ali pun berangkat, kemudian dia bawa pedangnya menuju laki-laki tersebut. Ternyata dia dapati orang tersebut keluar dari sisi rumah Maria, ya. Kemudian dan dia membawa semacam jarrah, itu semacam tempat bejana atau tempat air. Kemudian dia pergi. Aku pun lihat dia, aku pun menghunus pedangku, aku kejar dia. Kemudian dia pun kabur, dia lepas itu bejana, kemudian dia kabur. Akhirnya dia naik di sebuah korma, kemudian dia jatuh, ya. Dia jatuh, tersingkaplah bajunya, ya. Ternyata lelaki ini tidak memiliki kemaluan, dia majbub. Majbub itu kemaluan tidak ada sama sekali, ya. Dia dia ternyata sedang membantu Maria. Maka aku pun memasukkan lagi pedangku ke sarung pedangku. Aku berkata, "Mah, ada apa engkau? Kenapa ketemu Maria?" Kata dia, "Khairan, saya rajulun minal Qibti. Saya ini dari suku Qibti, dan itu Maria perempuan dari Qibti, ya. Dan dia adalah istri Rasulullah SAW. Tatibullah, aku bantu dia. Asta'dzibullah, aku carikan kayu bakar buat dia, dan aku carikan air buat dia." Jadi dia ternyata bawa ini tempat air untuk kasih ke Maria. Jadi tidak apa-apa, dia tidak ada niat apa. Cuma orang-orang curiga. Orang curiga dia melakukan apa. Padahal dia hanya ini karena sama-sama satu suku, dan ini istri Rasul. Saya ingin memuliakan dia. Caranya dengan mencarikan kayu bakar buat Maria, dan saya ambilkan air untuk Maria, ya. Dan ternyata tidak apa, karena ternyata dia tidak punya kemaluan, entah dipotong entah apa, sehingga tidak mungkin dia melakukan hal-hal yang haram. Maka aku pun mengabarkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, "Alhamdulillahilladzi yasrifu anna su'a ahlal bait." Segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan kami, ahlul bait, dari segala keburukan, ya. Dia bahwasanya Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib. Rasulullah SAW harus ngecek dulu dengan mengirim Ali kepada istrinya atau kepada budaknya Maria. Pada tahun 9 Hijriah, ya. Tadi kita katakan setelah Fatu Makkah, orang-orang Arab banyak Badui dan orang-orang suku-suku lain melihat perseteruan antara Nabi SAW dengan suku Quraisy. Akhirnya ketika Rasulullah SAW menaklukkan mereka, akhirnya orang-orang pada masuk Islam. Mereka berkata, "Utrukuhu wa qaum." Biarkan Muhammad dengan kaumnya, dengan Quraisy. Fa innahu indhara alaihim fa huwa nabiyyun salih. Kalau dia yang menang, dia benar-benar nabi. Ternyata Rasulullah SAW menang. Akhirnya orang banyak masuk Islam, dan mulailah datang lebih banyak lagi suku-suku dan utusan-utusan datang kepada Nabi SAW ingin mengenal Islam. Rasulullah kasih hadiah dan mereka banyak yang masuk
masuk Islam. Kalau mereka sudah masuk Islam, maka Rasulullah SAW menyuruh untuk mengambil sedekah dari mereka, itu zakat. Kalau mereka masuk Islam berarti kalau ada zakat harus diambil. Mereka punya onta, mereka punya sapi, mereka punya kambing, zakatnya diambil untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Ya. Datanglah misalnya wafud Bahilah, yaitu dari suku Bahilah, ya, yang Nabi SAW mengutus Abu Umamah Al-Bahili untuk menyuruh mereka kepada Islam. Abu Umamah ma'ruf, seorang perawi yang sering disebut Abu dan Abi Umamah Al-Bahili. Ya, intinya akhirnya mereka pun masuk Islam. Setelah banyak suku-suku yang masuk Islam, maka Rasulullah SAW mengutus orang-orang sahabat-sahabat beliau untuk menjadi petugas penarik zakat. Ya, seperti Rasulullah SAW mengutus Al-Muhajir bin Abi Umayyah ke San'a, ya, untuk menarik zakat di sana. Kemudian juga Ziyad bin Labid Al-Bayadhi di Hadramaut. Banyak sampai luas ke Yaman. Kemudian Rasulullah mengutus Adi bin Hatim kepada Tayyi, ya, dan Bani Asad untuk menarik zakat. Rasulullah SAW mengutus juga Uyaini bin Hasan kepada Bani Tamim. Rasulullah SAW mengutus Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid kepada Bani Mustalik. Rasulullah SAW mengirim Buraidah bin Husayb kepada Aslam dan Gifar. Rasulullah mengirim Ibnu Lutbiyah, ini ada kisahnya. Ya, Uqbah bin Abi Mu'aid, peristiwa menarik zakat ada kisahnya. Demikian juga Ibnu Lutbiyah yang Rasulullah SAW utus kepada Bani Sulaim juga ada kisahnya sebagai petugas penarik zakat, ya. Dan banyak sekali, ya. Seperti Ali bin Abi Thalib sampai Rasulullah SAW kirim ke Ahlu Najran. Ya. Ikrimah bin Abi Jahal Rasulullah SAW kirim ke Ahlu Hawazin. Busar bin Sufyan kirim ke Bani Ka'ab. Dan banyak petugas-petugas yang diutus oleh Nabi SAW untuk menarik zakat dari suku-suku tertentu. Ketika Rasulullah SAW mengutus para penarik zakat Rasulullah ingatkan kepada mereka, ya, jangan mengambil zakat dari harta-harta yang paling mulia. Kalau kambing jangan ambil kambing yang paling bagus. Kalau narik zakat onta jangan ambil onta yang paling bagus. Ya, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hatilah engkau dengan mengambil harta yang paling mereka sukai. Tapi ambillah dari hawashi, yaitu ambillah dari yang kecil-kecil, yang bukan yang paling bagus. Ya, yang penting mereka bayar zakat. Rasulullah SAW ingatkan, ya. Kemudian suruh dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka, mungkin kepada kerabat mereka, kemudian kepada suku-suku mereka yang atau tetangga mereka yang memiliki kebutuhan. Di antaranya dalam suatu hadis Rasulullah SAW ingatkan kepada salah seorang penarik zakat, Rasulullah SAW berkata, la yaji'anna ahadukum bisyatin laha yu'ar. Jangan sampai kalian menjadi petugas penarik zakat, lantas kalian datang kepada aku pada hari kiamat membawa seekor kambing yang mengembek, yaitu kalian mencuri harta zakat. Mencuri harta zakat, mencuri harta negara, ya, mencuri harta negara, ya. Rasulullah SAW juga bersabda tentang gulul. Gulul itu mengambil harta yang bukan hak dia. Bisa jadi harta zakat, bisa jadi harta ghanimah yang belum dibagi, diambil, namanya gulul. Gulul bisa jadi gulul sedekah atau gulul ghanimah, ya. Gulul ghanimah namanya gulul, yaitu dalam peperangan, misalnya Rasulullah SAW sudah menang peperangan, harta ghanimah dikumpulin dulu. Ada yang ngambil sebelum pembagian. Harusnya kumpul dulu, nanti Rasulullah bagi, sang panglima yang berhak untuk membagi. Kalau ada yang mengambil sebelum dibagi, itu namanya gulul, dan itu dosa besar, mengancam memasukkan seorang dalam neraka jahanam. Demikian juga gulul sedekah, harta zakat, itu harta negara, harus dimasukkan ke Baitul Mal atau dibagikan kepada orang yang membutuhkannya. Kemudian diambil, padahal bukan hak dia. Ini namanya gulul. Ini Rasulullah ingatkan. Annahu man ghalla fiha ba'iran aw syatan ata bihi yahmiluhu yaumal qiyamah. Siapa yang mengambil harta zakat, baik onta maupun kambing, maka dia akan datang pada hari kiamat memikul onta atau kambing tersebut pada hari kiamat kelak. Ya. Demikian Rasulullah SAW pernah menasihati kepada Ubadah bin Samit. Rasulullah berkata, "Ittaqillah ya Abul Walid." Bertakwalah engkau ya Abul Walid, kau petugas penarik zakat, hati-hati. La ta'ti yaumal qiyamah bi ba'irin tahmiluhu lahu ruga'. Jangan sampai kau datang pada hari kiamat kau memikul onta dan onta tersebut mengeluarkan suaranya. Au baqaratun laha khuwar, atau kau memikul sapi dengan suara. Sapi suara apa nama suara sapi? Kalau kambing mengembek, ya. Ya. Au syatun laha thu'aj, atau kau memikul kambing dan ada suara kambingnya. Ya. Dan Rasulullah ingatkan kepada petugas-petugas zakatnya. Ini bahaya karena mengambil harta negara dosa besar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan
inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairil haqq falahumun nar yaumal qiyamah. Sungguhnya sekelompok orang mengolah harta negara tanpa hak ya. Maka bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak. Ini ancaman keras bagi para pejabat PNS yang mengurusi harta negara. Ya, demikian juga mengurusi harta masyarakat secara umum. Peringatan juga ya, apalagi berkaitan harta negara yang harusnya milik orang miskin dia ambil. Tersebutlah seorang penarik zakat namanya Ibnu Lutbiyah yang tadi sudah kita sebutkan. Ibnu Lutbiyah ya. Dari Bani Asad ya. Ada yang mengatakan namanya Abdullah bin Lutbiyah. Ya. Dia pun mengambil zakat ya. Kemudian setelah itu dia datang membawa zakat. Kemudian dia bilang kepada kaum muslimin, "Hadza lakum wa hadza uhdiya li." Kata dia, "Ini harta zakat kalian, silakan taruh di Baitul Mal. Wa hadza ini onta-onta sedekah, kambing-kambing sedekah, ini sapi-sapi sedekah. Wa hadza uhdiya lakum, ini hadiah, mereka kasih sama saya." Dia bedakan. Ya, seakan-akan dia ya ini zakat, ini hadiah dari buat saya. Rasulullah SAW mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW kemudian berkhutbah di atas mimbar. Ini adalah gulul, ya. Tapi dia ngaku, dia bilang dia tidak diam-diam, tapi bilang ini hadiah. Ini yang hadiah saja harus dikembalikan, apalagi ngambil diam-diam. Bayangkan, ini hadiah saja dari masyarakat, ya harus dikembalikan. Apalagi ngambil diam-diam tanpa diketahui negara. Ini kan dia lapor kepada negara. Dia lapor kepada petugas pemerintahan gampangannya. Ini harta zakat milik pemerintah, ini milik saya. Saya dapat hadiah dari masyarakat. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW pun naik mimbar, kemudian beliau memuji Allah dan menyanjung Allah. Kemudian beliau berkata, "Ma balul amil nab'athuhu fayati fayaqul hadza laka wa hadza li." Ada apa gerangan dengan petugas yang kami utus dia untuk mengambil zakat? Lantas dia datang, dia berkata, "Ini harta kalian, ini harta hadiah untukku karena aku dikasih hadiah." Fahalla jalasa fi baiti abi. Perhatikan perkataan Nabi. Fahalla jalasa fi baiti abihi wa ummihi fayanzuru ayyuhda lahu am la. Coba kalau dia duduk di rumah ibunya atau di rumah bapaknya, apakah ada yang kasih hadiah atau tidak? Kalau dia bukan petugas negara, kalau dia bukan pejabat negara, emang ada yang kasih hadiah, gampangnya demikian. Kalau dia bukan PNS, emang ada yang kasih hadiah sama dia? Halla jalasa fi baiti ummihi atau fi baiti abihi. Coba dia duduk di rumah bapaknya, rumah ibunya. Fayanzur, dan dia tunggu, dan dia lihat. Ayyudah lahu, apakah ada yang kasih hadiah kepada dia? Amla, ada yang kasih atau tidak? Walladzi nafsi biyadihi la ya'ti bi syai'in illa ja'a bihi yaumal qiyamah yahmilu ala raqabatihi. In kana ba'iran, bayangkan kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya tidaklah dia membawa sesuatu yang bukan haknya, hadiah ini padahal bicara tentang hadiah. Illa ja'a bi yaumal qiyamah, kecuali dia akan datang pada hari kiamat, yahmilu ala raqabatihi, ini akan pikul di atas pundaknya. Kalau dia ternyata mengambil onta hadiah, dia akan pikul onta tersebut. Wa in kana ba'iran lahu ruqa. Kalau dia ambil onta, maka akan suara onta tersebut dipikul sambil ada suaranya. Au baqaratan lahu khuwar. Kalau dia pernah mengambil sapi, kata dia hadiah dari masyarakat. Masyarakat sudah bayar zakat, ini dapat hadiah. Kan hak saya. Itu sapi akan dia pikul pada hari kiamat dengan suaranya. Au syatan tay'ar. Atau dia akan memikul kambing dengan mengembek ya. Ya, summa rafa'a yadaihi hatta ra'aina ufratai ibtaihi. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sampai kami melihat putih kedua ketiaknya. Summa qala Rasulullah berkata, "Ala hal ballagtu?" Ketahuilah, bukankah aku telah menyampaikan 3 kali. Ini ikhwan dan akhwat, hati-hati kepada orang-orang yang petugas sebagai pejabat negara, proyek negara ya. Sebagai wali kota, sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai penguasa, menteri dan yang lainnya. Ya, ini bayangkan Rasulullah tidak berbicara tentang orang yang ngambil diam-diam. Ini Ibnu Lutbiyah, dia tidak mengambil diam-diam, dia ngambil dikasih tahu. Dan dia tidak merasa dia mencuri, tidak merasa korupsi dari harta negara. Karena dia merasa dapat hadiah. Tetapi dia dapat hadiah tersebut bukan karena dia sebagai Ibnu Lutbiyah, tapi dia dapat hadiah karena dia sebagai petugas negara. Rasulullah larang, tidak boleh. Petugas negara sudah ada gajinya. Tidak boleh terima hadiah dari masyarakat, enggak boleh. Karena kalau terima hadiah dia akan ketidakadilan akan dia jalankan. Akan ada kecondongan, pilih kasih dan yang lain. Itu wajar manusiawi. Kita ini manusia ada yang kasih pemberian, kita akan mendahulukan proses urusannya, ya, izin-izinnya. Kenapa kita kasih hadiah?
Hadiah sebenarnya hukumnya haram. Kalau siapa yang dapat hadiah sebenarnya tidak boleh terima. Kalau dia mau terima harus kembalikan kepada, kalau dia terpaksa terima atau akhirnya dikirim ke rumahnya tanpa dia sadari, tiba-tiba dikirim mobil, tiba-tiba dikirim macam-macam, harus kembalikan ke negara. Itu bukan milik dia. Jadi kesal sama orang itu, saya tidak mau terima. Kalau dia bilang sudah, ya, kembalikan ke negara. Ya. Sehingga ketika dia menghadapi masyarakat, dia adil tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Ya. Ini bahaya. Ini saja yang ngaku dan merasa tidak mendolimi siapapun. Ya cuma mungkin dia baik ketika ngurusin zakat, dikasih hadiah. Ya. Rasulullah bilang enggak bisa, ini kau akan pikul hari kiamat. Bagaimana yang korupsi, bagaimana yang kasih syarat, ya. Pungli dan macam-macam, waliyadzubillah. Pungli kecil-kecilan, ada pungli besar-besaran. Ya. Makan harta negara, harta rakyat yang setengah mati. Bayar pajak lah, apalah, kerjalah, kemudian digunakan tanpa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus ya mungkin kaya, mungkin apa ya. Jadi, maka saya berharap kepada para pejabat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, para PNS, para petugas negara, hati-hati ya. Kalau menerima hadiah tidak boleh, apalagi ngambil harta negara diam-diam ya. Waliyadzubillah. Menyedihkan sekarang sebagian orang korupsi itu tidak punya malu-malu karena terlalu banyak korupsi. Korupsi enggak malu-malu ya. Baik, mungkin demikian saja. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.